Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan mengenai teorema isomorfisme grup. Khususnya di sini kita akan lanjut ke yang ketiga ya. Jadi untuk yang video sebelumnya kita sudah membahas yang teorema utama homomorfisme grup dan itu yang jadi base-nya ya. Jadi base untuk menunjukkan yang kedua dan yang ketiga. Oke, langsung saja kita masuk yang ke sini. Jadi kembali lagi kasus yang di bilangan bulat ya, the power of z. Kita punya z terhadap penjumlahan, dia grup, terus kita ambil 3z terhadap penjumlahan, dan 6z juga. Ya ini menyesuaikan ya, karena kita ingin subgrupnya kan di sini ya. Dan ini dua-duanya itu merupakan subgrup normal dari z. Dan kita tahu bahwa 6z itu subset dari 3z. Jadi kita bisa melihat 6Z itu subgrup normal dari 3Z. Jadi normalnya kenapa? Ya sekali lagi karena dia komutatif. Kan jelas ya kalau grupnya komutatif, setiap subgrupnya pasti subgrup normal. Dan ya berarti kalau kita punya subgrup normal kan bisa membentuk grup faktornya. Jadi contohnya di sini kita punya 3Z per 6Z, isinya ada 2. Jadi sekali lagi ya, bisa dicek tentang cara membentuk grup faktor itu tidak sulit ya. Jadi sederhana itu sebenarnya. Jadi di sini kita juga punya Z per 3Z ada 3, Z per 6Z ada 6 ya. Jadi bisa dilihat bagian depannya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ya kalau di sini ya paling mentok sampai 5. Kenapa? Karena 6 plus 6Z itu kan nanti akan sama dengan 0 plus 6Z. Jadi dapat ditunjukkan yang bagian ini ya, 3Z per 6Z. Jadi yang ini ada 2 kan di sini kan. Dan bisa dilihat ini dan ini kan berarti ini subset dari ini kan. Karena lihat elemennya kan. Jadi 0 plus 6Z dia juga ada di Z per 6Z. 3 plus 6Z juga ada di Z per 6Z. Berarti kan kita punya yang ini subset ini. Nah, akan ditunjukkan dia merupakan subgrup normal. Bagaimana menunjukkannya? Ya kembali lagi. Kalau subgrupnya tidak sulit ya. Untuk normalnya sekali lagi menggunakan sifat komutatif dari penjumlahan di situ. Jadi kita juga bisa membentuk apa? Kalau misalkan kita punya subgrup normal, ya berarti bisa dibentuk grup faktornya lagi. Jadi yang ini Z per 6Z-nya itu dilihat sebagai grupnya, terus 3Z per 6Z itu dilihat sebagai subgrupnya. Isinya apa saja? Nah ini agak ini ya. Jadi nulisnya agak ya tumpuk-tumpuk ya. Jadi kita punya kelas. Terus dibuat kelas lagi di situ. Dan bisa dilihat karena di sini ada 6, di sini ada 2, berarti kan semuanya nanti ada 3 ya. Jadi ini kelas ini plus ini kelas ini plus ini, kelas ini plus ini. Jadi ya 2 kali lah melihat ini ya. Tapi supaya lebih mudah ya dinotasikan 0 bar, 1 bar, 2 bar dan 0 bar, 1 bar, 2 barnya di sini ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Z per 3Z itu isomorfis dengan Z per 3Z per 3Z per 6Z? Karena kita bisa lihat Z per 3Z di sini ada 1, 2, 3. Di sini juga ada 1, 2, 3. Dan kalau kita melihat seperti ini, itu kan ya bisa dilihat ya secara langsung kan kemungkinan ya nanti nolnya dibawa ke 0 bar. 1 plus 3Z-nya ini dibawa ke 1 bar, dan 2 plus 3Z ini dibawa ke 2 bar. Jadi ya bisa kita lihat langsung dan coba saja misalkan itu tadi ditunjukkan apakah dia merupakan suatu isomorfisme. Itu cara pertama ya secara langsung. Dan cara lain, nah kita juga bisa melihatnya menggunakan teorema utama homomorfisme grup. Nah bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi kita bisa memandang ini ya nanti ada yang bagian yang ditunjukkan jadi kernelnya, terus ada yang ditunjukkan kalau ya homomorfismenya itu surjektif ya. Jadi selalu seperti itu untuk yang di teorema utama homomorfisme grup. Nah cara mandangnya ada 2 seperti yang di video yang sebelumnya ya.
Jadi pertama kita bisa memandang G-nya itu sebagai Z per 6Z, G aksennya itu Z per 3Z, dan N-nya itu 3Z per 6Z. Jadi kita bentuk F-nya ini nanti yang berpengaruh. Kalau kita punya yang TUHG itu kan kita punya G, di bawahnya G per N, terus yang di kanan itu kan G aksen kan. Nah, itu maksudnya. Arahnya ke situ. Nah, F-nya itu dari G ke G aksen ya. Berarti kita definisikan ini, bisa ditunjukkan F-nya epimorfisme, terus kernelnya ini ya. Dan karena ini dipenuhi, kalau kita melihat ya diagramnya tadi kan, Z per 6Z di sini, terus F-nya ini, dan ya diagram komutatif karena nanti bisa ditunjukkan F aksen bundaran P di sini akan sama dengan F ya. Jadi bisa kita cek, atau cara pandang kedua kita bisa melihat G-nya itu Z, G aksennya itu yang Z per 6Z diperkan dengan 3Z per 6Z. Jadi bisa dilihat perbedaan cara pandangnya ya. Jadi Z-nya itu di sini, terus G aksennya itu nanti yang di sini, dan yang N-nya itu untuk yang per-nya di sini ya. Jadi bisa mandang juga dengan cara ini. Nah, ini ide dari pemetaannya sudah diberikan, jadi untuk menunjukkannya ya bisalah sendiri kan. Jadi untuk yang asumsi 1 yang kita bahas, jadi ya intinya kita menunjukkan well-defined-nya kan, berarti ya ini ya. Kita ngambil terus nanti FA-nya sama dengan FB, apakah iya atau tidak kan untuk ininya ya. Ya arahnya untuk pemetaannya, terus home-nya ambil 2 elemen, apakah dia mengawetkan operasi, ternyata iya. Jadi untuk detailnya itu bisa dipelajari sendiri, dan ini kan videonya bisa di pause kan, jadi tinggal di pause saja, terus ya bisa dicek ya untuk perhitungannya, ini bukan sesuatu yang sulit. Dan surjektifnya kan berarti kita ngambil sebarang yang ada di kodomain, tunjukkan ada yang di domain, dan ya dia itu kawannya kan, berarti kita ngambil sebarang di sini. Nah berarti ada A-nya nih, berarti kan kita bisa bentuk ini sehingga ya F dari ini sama dengan A plus 3Z. Artinya apa? Dia surjektif. Terus terakhir adalah kernelnya. Kita cek mana saja yang dipetakan ke 0, tapi 0-nya di ini ya tadi ya. Jadi Z per 3Z, artinya kan yang dipetakan ke 0 ya hanya yang di sini ya. Jadi A-nya anggota 3Z, di sisi lain kita punya di sini Z per 6Z. Berarti kan di sini ya sama saja 3Z per 6Z. Jadi menggunakan teorema utama homomorfisme grup kita punya ini. Nah, untuk yang cara ini pandang kedua sekali lagi ya, untuk latihan bisa dicoba sendiri, tidak sulit. Nah, bagaimana cara mengabstraksikannya? Jadi tadi kita punya Z-nya, itu kita ganti sebarang grup G. 3Z dan 6Z itu kan masing-masing ini ya, subgrup normal di Z. Berarti kita butuh ini ya, subgrup normal K dan H dari G, karena kita punya kepentingan untuk membentuk grup faktornya. Terus selanjutnya bagaimana? Ya berarti kita bisa membentuk grup faktor di sini. Dan coba kita cocok-cocokkan. Jadi kita punya di sini G per H diperkan dengan K per H akan isomorfis dengan G per K. Jadi ini seolah-olah kalau dalam tanda kutip untuk ini ya, supaya mudah ingat. Nah kan seolah-olah seperti, ya tidak boleh ya, tapi cuma untuk ya mengingatnya saja. Jadi seolah-olah kan ini hanya kecoret kan, tinggal G per K ya. Jadi seolah-olah seperti itu. Tapi ini konteksnya himpunan ya, jadi tidak bisa dicoret-coret seperti itu. Cuma untuk mempermudah mengingatnya saja ya. Oke, jadi bagaimana dengan buktinya? Berarti idenya ya sama seperti di asumsi yang awal tadi ya. Jadi kita buat pemetaan. Nah, pemetaannya ini nanti akan ditunjukkan dia surjektif. Jadi bisa dilihat di sini kita punya G per H ini sebagai G-nya yang di kiri atas, terus kita punya G per K itu sebagai G aksennya yang di kanan. Kalau kita lihat diagram tadi ya, jadi G per H-nya di sini, G per K-nya di sini,
Terus G per H diperkan dengan K per H itu yang di bawah. Nah, kita punya ya sudah ditunjukkan dia ini ya, homomorfisme yang surjektif kan. Ya, lagi-lagi ya kita tunjukkan dia pemetaan. Terus selanjutnya mengawetkan operasinya. Dan selanjutnya subjektifnya. Dan kalau butuh untuk stop, ya tinggal di pause saja videonya. Karena saya tidak mau menjelaskan yang terlalu detail ya di situ ya untuk perhitungannya ya. Karena ya kan bisa sendirilah. Dan sudah ada juga penjelasan yang menggunakan tulis tangan itu kalau misalkan dibutuhkan ya bisa cek di videonya yang tulis tangan ya. Oke, jadi terakhir kita tunjukkan kernelnya dan ya terbukti menggunakan teorema utama homomorfisme grup. Jadi apa kesimpulannya? Intinya kita punya teorema utama homomorfisme grup nih. Apakah kita berhenti di situ? Ya tidak. Kita coba lihat kasus-kasus khusus, terus coba kita kembangkan di situ. Salah satunya kalau misalkan kita punya ya subgrup normal yang lain ya yang ada di situ kan, bagaimana cara memandangnya kan. Seperti tadi kan kita punya 2 subgrup normal, terus yang satu subgrup yang lainnya nanti bisa dibentuk grup faktornya. Jadi punya grup faktor diperkan dengan grup faktor. Oh, ternyata sifatnya jadi bagus sekali di situ. Oke, sekian saja video kali ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.